Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sofia Hanifa dengan NIM 2511029015. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan juga falsafah perusahaan. Nah, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah visi. Visi itu adalah gambaran jangka panjang mengenai kondisi ideal yang ingin dicapai organisasi di masa depan, atau pernyataan aspiratif mengenai kondisi ideal yang ingin diwujudkan perusahaan di masa depan. Nah, visi itu tidak hanya sekedar target finansial, tetapi juga menggambarkan cita-cita besar yang memberikan arah jangka panjang. Visi itu memberi arah strategis dan inspirasi serta berfungsi sebagai pedoman untuk semua keputusan penting organisasi. Nah, visi itu biasanya bersifat singkat, jelas, dan aspiratif sehingga dapat memotivasi seluruh anggota organisasi. Nah, peran visi dalam strategi itu pertama menjadi tujuan utama jangka panjang perusahaan, kemudian memberikan arah dan fokus dalam pengambilan keputusan strategi, kemudian memberi motivasi intrinsik kepada karyawan untuk merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekedar sebuah pekerjaan. Nah, ciri fisik yang efektif pastinya bersifat aspiratif, menekankan cita-cita yang besar, kemudian inspiratif, memberikan makna bagi anggota organisasi, kemudian forward looking, memproyeksikan ke arah masa depan, kemudian pastinya ringkas dan juga jelas. Nah, dalam konteks manajemen strategi, visi ini berfungsi sebagai dasar dalam menyusun misi, kemudian tujuan, dan juga sasaran organisasi. Tanpa visi yang jelas, organisasi itu akan berisiko kehilangan arah, kemudian bergerak tanpa prioritas, dan gagal memanfaatkan sumber dayanya untuk mencapai keunggulan jangka panjang. Selain itu juga visi berperan penting dalam membangun citra organisasi di mata pemangku kepentingan eksternal seperti pelanggan, kemudian investor, ataupun masyarakat luas. Visi yang dirumuskan dengan baik itu dapat menjadi daya tarik karena mencerminkan nilai, kemudian semangat inovasi, dan komitmen organisasi terhadap masa depan. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai misi. Misi ini menjelaskan alasan keberadaan organisasi dan fokus pada apa yang dilakukan saat ini untuk mencapai visi. Nah, jika visi menggambarkan masa depan ideal yang ingin dicapai, maka misi itu berfokus pada apa yang dilakukan organisasi saat ini untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, misi ini memberikan identitas yang jelas seperti dengan menjawab pertanyaan mendasar, yaitu seperti siapa kita, kemudian apa yang kita lakukan, siapa yang kita layani, kemudian dan nilai apa yang kita berikan. Nah, jadi misi tidak sekedar menyebutkan produk ataupun jasa yang dihasilkan, melainkan itu salah satu contoh dalam perusahaan yang menghasilkan produk dan jasa. Jadi misi ini juga menekankan manfaat serta nilai yang ditawarkan kepada pelanggan, pemegang saham, kemudian karyawan ataupun masyarakat luas. Kemudian misi ini berfungsi juga sebagai kompas yang mengarahkan organisasi dalam pengambilan keputusan strategis.
Setiap peluang baru yang muncul akan dievaluasi berdasarkan kesesuaiannya dengan misi perusahaan, sehingga misi menjadi acuan dalam menjaga konsistensi arah dan aktivitas bisnis. Nah, kemudian misi juga memiliki peran penting sebagai penghubung antara visi yang bersifat jangka panjang dan tindakan nyata yang dilakukan sehari-hari. Melalui misi, organisasi dapat menjabarkan bagaimana cita-cita besar dalam visi dapat diwujudkan dalam bentuk langkah konkret, kemudian strategi dan layanan yang diberikan. Nah, misi ini juga berfungsi sebagai sarana komunikasi, baik internal maupun eksternal. Kalau bagi karyawan, misi ini memberikan rasa tujuan bersama dan membangkitkan motivasi untuk bekerja demi pencapaian lebih besar. Kalau bagi pihak eksternal, misi ini menunjukkan identitas perusahaan dan peran yang ingin dimainkan dalam lingkungan sosial maupun di pasar. Jadi misi ini bukan hanya menjadi pernyataan formal, tetapi juga sebuah pedoman hidup organisasi yang menghubungkan nilai, kemudian tujuan, dan tindakan dalam satu kesatuan yang bermakna. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tujuan. Nah, tujuan ini adalah pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai perusahaan. Tujuan itu diletakkan setelah visi dan misi, sehingga berfungsi sebagai penghubung antara cita-cita jangka panjang yang bersifat aspiratif dengan rencana kerja nyata yang lebih operasional. Tujuan itu menjembatani sasaran yang bersifat luas dengan rencana tindakan nyata, sehingga memungkinkan organisasi itu menilai sejauh mana keberhasilan strategi yang telah ditetapkan. Nah, tujuan strategis itu harus memiliki kriteria yang jelas, seperti dapat diukur, kemudian memiliki batas waktu, realistis, namun tetap menantang, kemudian serta relevan dengan misi dan juga visi organisasi. Tujuan ini sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman operasional yang lebih terperinci. Melalui tujuan, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya secara efektif, menetapkan prioritas, serta menyelaraskan aktivitas di berbagai departemen atau unit-unit bisnis. Nah, tujuan juga memungkinkan itu manajer untuk mengukur kinerja dengan indikator yang efektif. Tujuan yang baik itu membantu identitas organisasi. Dengan tujuan yang jelas memangku kepentingan seperti karyawan, pelanggan, kemudian investor ataupun masyarakat luas, itu dapat memahami arah besar organisasi dan alasan mereka untuk mendukung gitu. Nah, atau singkatnya, tujuannya adalah bentuk konkret dari cita-cita yang lebih luas dalam visi dan juga sasaran, kemudian menjadi landasan yang menghubungkan rencana strategis dengan hasil yang terukur. Tanpa tujuan yang jelas, pastinya organisasi akan kesulitan untuk menilai kinerjanya, kemudian kehilangan fokus dalam pengambilan keputusan, dan berisiko gagal mencapai keunggulan yang berkelanjutan. Jadi,
Tujuan yang spesifik, realistis, dan selaras dengan visi misi itu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari manajemen strategis. Nah, selanjutnya adalah sasaran. Sasaran adalah hasil spesifik yang ingin dicapai organisasi sebagai turunan dari tujuan strategis. Jika tujuan bersifat umum dan kualitatif, maka sasaran itu bersifat konkret, kuantitatif, dan juga operasional. Nah, atau dengan kata lain, sasaran ini adalah menetapkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya secara spesifik, kemudian memiliki jangka waktu sehingga dapat dinilai dan diukur kemajuan pencapaiannya. Nah, sasaran strategis itu harus disusun berdasarkan prinsip SMART. Apa itu prinsip SMART? Prinsip SMART itu adalah spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time bound. Yang pertama itulah spesifik. Sasaran itu harus jelas dan tidak multitafsir. Kemudian measurable, itu terukur. Maksudnya terukur. Jadi sasaran itu harus dapat diukur dengan indikator tertentu. Kemudian achievable atau dapat dicapai. Sasaran itu harus realistis dan sesuai dengan kapasitas perusahaan. Selanjutnya relevan. Sasaran harus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan besar organisasi. Nah, yang terakhir, time bound atau batas waktu. Sasaran itu harus memiliki batas waktu yang jelas. Misalnya dicapai dalam 1 tahun, dicapai dalam 5 tahun, 6 tahun, dan sebagainya. Nah, tanpa batas waktu itu sulit akan mencapai evaluasi kinerja. Nah, selanjutnya adalah fungsi sasaran dalam strategi. Yang pertama, panduan implementasi. Nah, yang pertama itu panduan implementasi. Sasaran itu menjembatani antara visi, misi, dan tujuan besar organisasi dengan tindakan nyata di lapangan. Nah, tanpa sasaran yang jelas, strategi hanya akan berhenti pada ide besar tanpa ada langkah konkret. Nah, yang kedua ada alat pengendalian. Sasaran ini memungkinkan perusahaan itu melakukan evaluasi berkala. Jika sasaran tidak tercapai, maka strategi atau pelaksanaannya itu perlu dikaji ulang. Nah, selanjutnya adalah motivasi karyawan. Sasaran itu sasaran yang menantang tetapi realistis itu dapat meningkatkan motivasi kerja. Jadi karyawan itu merasa memiliki target yang jelas, kemudian bisa melihat hasil kerja mereka secara nyata. Kemudian selanjutnya alokasi sumber daya. Nah, sasaran itu membantu manajemen itu memutuskan di mana sumber daya yang harus difokuskan. Misalnya, jika sasarannya adalah memperluas pangsa pasar Asia, maka investasi dan tenaga kerja itu diarahkan ke wilayah tersebut. Jadi, sasaran ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan, karena tujuan memberikan arah besar, sementara sasaran adalah langkah konkretnya yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah falsafah. Falsafah adalah nilai, prinsip, dan keyakinan dasar yang menjadi landasan organisasi dalam menjalankan bisnis dan mencapai tujuan. Falsafah ini membentuk budaya organisasi dan menjadi pedoman etika dalam hubungan dengan karyawan,
pelanggan, kemudian mitra, dan masyarakat. Atau dengan kata lain, definisi falsafah ini adalah seperangkat keyakinan, prinsip, kemudian norma dasar yang dianut organisasi yang berfungsi sebagai pedoman perilaku dan pengambilan keputusan. Nah, falsafah itu memiliki dampak besar terhadap hubungan eksternal, seperti pemangku kepentingan, yaitu investor, kemudian pelanggan, mitra bisnis, hingga masyarakat luas. Semakin peduli pada nilai-nilai yang dianut perusahaan. Di era modern, isu-isu seperti keberlanjutan, kemudian keadilan sosial, dan juga etika bisnis itu menjadi bagian dari ekspektasi publik. Nah, perusahaan dengan falsafah yang jelas dan juga konsisten itu tidak hanya membangun citra positif, tetapi juga mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, yang pada akhirnya itu akan memperkuat daya saingnya di pasar. Nah, fungsi falsafah perusahaan itu yang pertama sebagai pedoman etika dan legalitas. Jadi falsafah ini memberikan kompas moral agar organisasi bertindak sesuai dengan hukum dan norma etika. Nah, kemudian pembentuk budaya organisasi, nilai membentuk budaya kerja, yaitu seperti cara kita bekerja di sini. Budaya inilah yang membedakan satu perusahaan dengan lainnya. Kemudian selanjutnya landasan identitas dan diferensiasi. Nah, falsafah ini membantu perusahaan itu membangun identitas unik. Ketika nilai dijalankan konsisten, itu perusahaan tampil berbeda dari pesaing. Contohnya, Patagonia itu dikenal dengan nilai keberlanjutannya yang menjadi pembeda dari merek pakaian outdoor lainnya gitu. Kemudian selanjutnya peningkat kepercayaan stakeholders, investor, kemudian karyawan, pelanggan, dan juga masyarakat umum itu cenderung lebih percaya pada perusahaan yang memiliki nilai jelas dan juga konsisten. Nah, selanjutnya adalah penuntun pengambilan keputusan. Dalam situasi sulit atau ambigu, nilai ini menjadi filter dalam menentukan pilihan strategis. Misalnya, apakah perusahaan akan memilih pertumbuhan cepat dengan mengorbankan lingkungan, atau memilih pertumbuhan berkelanjutan yang sejalan dengan falsafah tanggung jawab sosial. Nah, seperti itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.